Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi terbaik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peaceful productivity, yaitu seni untuk kita tetap produktif tapi dengan suasana hati yang damai. Nah, teman-teman, sebenarnya memang stres tetap kita perlukan dalam dosis yang tepat ya. Karena tantangan, kesulitan bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita hadapi nih teman-teman, supaya kita menjadi orang yang bertumbuh. Nah, kemudian kita akan membahas definisi dari produktivitas itu sendiri. Jadi, produktivitas tidak melulu tentang pencapaian harta nih teman-teman, pencapaian income gitu ya. Tapi produktivitas adalah tentang sesuatu yang memang meaningful. Jadi sesuatu yang memang bermakna untuk kita. Kemudian ada unsur happiness di situ, yaitu membuat kita bahagia dengan sesuatu yang kita kerjakan itu. Pekerjaan yang kita telatenin itu, teman-teman. Kemudian juga ada unsur achievement. Artinya adalah pencapaian, keberhasilan, pencapaian, kayak gitu. Kemudian di satu sisi lagi, produktivitas artinya adalah impactful, yaitu memberikan efek manfaat yang luas. Kemudian juga signifikan, artinya penting, dan juga menjadi legacy. Legacy artinya adalah warisan buat kita kepada generasi setelah kita. Jadi tadi ya, produktivitas itu adalah tentang meaningful, kemudian happiness, achievement, kemudian juga impactful, ya bermanfaat, kemudian signifikan, penting, kemudian juga legacy, menjadi warisan untuk generasi setelah kita. Nah, di sini keseimbangan ya teman-teman. Jadi produktivitas ini adalah seimbang. Seimbangnya berjuang tapi tenang, kemudian tangguh tapi teduh, berazam, bertekad tapi tawakal, melangkah tapi berserah, berambisi tapi rendah hati, tegas tapi bijak, gagah tapi lembut, kokoh memegang prinsip tapi bijak dengan perbedaan. Jadi teman-teman, di sini memang ini adalah tentang menjadi pejuang yang damai, ya, peaceful fighter di bidang kita masing-masing, di keilmuan kita masing-masing nih teman-teman. Kita menjadi peaceful fighter, pejuang tapi hatinya tenang. Kemudian juga ada beberapa titik ekstrim nih teman-teman dalam produktivitas. Yang pertama adalah obsessive controlling. Nah, kayak gimana nih obsessive controlling? Jadi kebayang ya, orang-orang obsessive controlling ini dia punya ambisi nih, terobsesi dengan ambisinya, punya goals ya, punya tujuan yang jelas, kemudian juga standar pencapaian ya. Kemudian tapi kondisi hatinya cemas nih teman-teman. Kondisi hatinya cemas, merasa kosong, kok saya nggak nyampe ya ke tujuan saya, kayak gitu loh. Kemudian juga kalaupun dia mencapai tujuannya, dia senang tapi cuma sebentar gitu teman-teman. Cuma sebentar, habis itu dia ngejar lagi tujuan yang lain. Jadi nggak kelar-kelar gitu. Nggak ada happiness ya. Jadi nggak pernah puas gitu teman-teman. Di satu sisi kalau dia berhasil, dia tuh ngerasa itu karena dia gitu. Ini karena aku nih. Jadi kebayang ya. Mungkin kalau yang kita bayangin kayak Korun tuh teman-teman. Korun kan bilang, keberhasilan saya ini, harta saya banyak ini karena ilmu yang ada pada saya gitu. Jadi sama nih, obsessive controlling kayak gitu. Jadi dia ngerasa bahwa keberhasilan ini adalah karena kesuksesan dia ini adalah karena ikhtiarnya dia, usahanya dia, karena ilmu yang ada pada dia.
Jadi ketika berhasil, orang-orang di obsessive control ini jadinya ada kesombongan gitu. Nah, tapi kalau lagi nggak berhasil, itu hancur tuh teman-teman. Nah, beda sama kutub yang satu lagi. Kita akan membahas kutub yang satu lagi, yaitu going with the flow. Jadi kalau going with the flow ini, orang-orangnya nggak mau punya tujuan tuh teman-teman. Jadi ya udah sih gitu, nikmatin aja, kita jalan aja, ngalir aja lah gitu. Karena mereka beranggapan, ngapain sih punya ambisi banyak-banyak, nggak usah lah punya target-target, bikin kita jadi susah hidupnya kayak gitu. Nah, kita mau di kutub yang mana nih? Mau yang obsesif atau yang going with the flow? Nah, perlu kita setel sendiri ya teman-teman, untuk diri kita sendiri. Perlu kita seimbangkan. Nah, yang satu lagi adalah yang di tengah-tengah. Ini adalah humble ambition. Jadi ketika ikhtiarnya tuh pol-polan gitu teman-teman. Berikhtiar, berjuang, ya menjadi peaceful fighter. Jadi fighter, pejuang ya. Kemudian berikhtiar dengan sungguh-sungguh, selalu menyusun strategi ya. Dari awal strateginya ada, target pencapaian ada gitu. Kemudian juga selalu mengevaluasi, oke, berarti besok saya harus perbaikan lagi di sini. Kemudian selalu belajar, selalu bertumbuh, tapi menyerahkan hasilnya pada Allah. Karena dia tahu bahwa berusaha itu juga karena anugerah Allah, dan hasil itu adalah haknya Allah gitu. Jadi di satu sisi berjuang dengan sungguh-sungguh menjadi fighter, ya, pejuang, tapi dengan hati yang tenang, karena tahu bahwa hasil adalah haknya Allah. Nah, kemudian jadi gimana tuh kita mencapai produktivitas yang pol-polan tadi, tapi dengan hati yang tenang. Yang pertama adalah jangan lupa nih teman-teman, kita melihat ke dalam diri kita lagi. Sebenarnya tuh inner calling kita tuh apa gitu. Jadi kalau mau memilih bidang pekerjaan, kita lihat inner calling kita. Jadi value kita tuh apa? Kemudian value itu adalah nilai-nilai kita ya teman-teman, nilai benar dan salah. Tentunya kita akan memilih bidang yang memang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan nilai kebaikan. Kemudian purpose kita, purpose itu adalah tujuan kita nih teman-teman. Kita tuh tujuan hidupnya apa? Kemudian juga sesuai dengan intention, minat kita tuh apa, passion kita tuh apa gitu teman-teman. Jadi kita bergerak karena memang ada value, ada intrinsic faktor intrinsik kita yang membuat kita terus bergerak. Tentunya juga kita memilih sesuatu yang meaningful, yang bermakna untuk kita. Nah, kemudian yang kedua adalah, jadi jangan sampai kita bergerak itu adalah sesuatu faktor-faktor ekstrinsik. Jadi jangan sampai kita bergerak karena faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu apa? Reward, punishment, kemudian social pressure. Nah, jadi usahakan kita bergerak bukan karena itu nih teman-teman, tapi kita bergerak karena memang faktor-faktor intrinsik kita sendiri. Tadi ya, value, purpose. Ya, value itu adalah nilai-nilai kita, purpose adalah tujuan kita, kemudian intention, kemudian minat ya, passion, kemudian juga meaningful. Kita pilih bidang yang memang bermakna untuk kita. Kemudian ini kita akan membuat goals. Goals itu adalah tujuan. Dan di sini setiap ikhtiar yang kita lakukan itu ada enjoyment nih teman-teman. Jadi kita bahagia dan menikmati prosesnya. Kemudian kita akan mencapai achievement atau tujuan kita. Nah, kemudian pertanyaannya apa nih teman-teman untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa bertanya ke dalam diri kita sendiri untuk kita memilih bidang ini ya teman-teman. Yaitu
sudahkah tujuan-tujuan ini selaras dengan ekspresi terdalam dari diri saya? Kemudian apakah saya merasakan kenikmatan dalam menjalaninya? Nah, ini bisa kita tanyakan ya ke dalam diri kita. Kemudian kita juga memilih bidang yang kedua nih teman-teman. Jadi gimana sih caranya kita memilih ya? Yang kedua adalah personal growth. Artinya apa? Artinya memang ini adalah ruang tumbuh nih untuk kita. Jadi kita tahu bahwa untuk bertumbuh tadi perlu ada tantangan teman-teman. Jadi ada zona yang kita keluar dari comfort zone, dari zona nyaman kita sendiri. Tapi juga nggak sampai ke anxious zone. Jadi apa tuh ruang tumbuh? Ruang tumbuh itu adalah ketika tantangan itu sudah bisa kita nikmati, sudah ada tantangan baru di situ, sudah keluar dari zona nyaman kita, tapi juga nggak terlalu jauh. Jadi artinya nggak sampai di zona yang bikin kita jadi cemas. Nah, jadi ada stretch enough. Jadi stretch enough adalah cukup gitu tantangannya. Nah, jadi ini adalah jadi kita perlu menumbuhkan diri gitu ya, dengan dosis yang pas. Nah, pertanyaannya apa nih teman-teman untuk diri kita sendiri? Apakah tujuan ini membuat saya semangat atau saya cemas? Jangan lupa ya, setiap kali kita menghadapi tantangan, kesulitan, ada dua pilihan. Satu, kita akan fight or flight. Fighting, kita hadapi. Flight, kabur. Nah, tapi kalau kabur, ini kita nggak dapat apa-apa nih teman-teman. Jadi jangan lupa, kita harus hadapi tantangan itu. Kemudian kita beri ruang tumbuh untuk diri kita sendiri. Jadi beri tantangan-tantangan untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Selalu kita mengembangkan diri kita, ruang tumbuh, memberikan ruang tumbuh untuk diri kita. Kemudian tadi ya pertanyaannya, apakah tujuan ini membuat saya semangat atau membuat saya cemas? Apakah tujuan ini membuat saya bertumbuh? Nah, jadi teman-teman, dalam mencapai tujuan hidup, saya tanya nih, yang duluan adalah bahagia atau berhasil dulu nih? Jadi happiness dulu atau sukses dulu? Kalau kita mensyaratkan sukses, kita jadi nggak menikmati prosesnya nih teman-teman. Jadi kita malah titiknya menitik beratkan pada hasil. Nah, jadi yang kita dahulukan, yang kita utamakan adalah happiness first, success second. Jadi happy nih teman-teman dengan prosesnya. Prosesnya aja udah bikin kita happy gitu loh. Menjalaninya aja udah bikin kita happy gitu teman-teman. Kemudian ada satu ada satu kalimat yang penting banget nih teman-teman. Positive brain fuels success in work and life. Artinya apa? Pikiran yang positif itu adalah bahan bakar untuk kita sukses dalam kehidupan kita dan juga dalam karir kita nih teman-teman. Jadi penting ya kita punya kemampuan untuk menikmati prosesnya. Nah, kemudian jangan lupa fokus pada progres ya teman-teman. Fokus pada progres, bukan destinasi akhir. Jadi kita perlu menikmati prosesnya, kemudian kita merayakan setiap pencapaian kecil-kecil itu teman-teman. Pencapaian kecil kita rayakan, kemudian kita jalan lagi, pencapaian lagi, rayakan. Jadi selalu ada bahan bakar semangat dalam diri kita nih teman-teman. Jadi sukses adalah antara alhamdulillah dan bismillah. Jadi alhamdulillah dengan langkah kecil yang sudah kita lakukan, kemudian bismillah lagi untuk melangkah yang berikutnya. Nikmati setiap prosesnya. Kemudian dengan menikmati progres, kita akan terus bergerak, tapi tetap punya kedamaian batin gitu dan kejernihan jiwa ya. Kemudian jangan lupa kaidah yang nomor 4 adalah jadilah master, bukan performer. Jadi
Kalau apa tuh bedanya master sama performer? Jadi kalau performer itu adalah dia ingin tampil. Jadi dia titik beratnya adalah penampilan luar gitu teman-teman. Jadi ingin selalu dipuji, ingin validasi, ingin dapat penilaian positif dari orang lain, selalu ingin tampil, selalu ingin berada di panggung gitu ya. Jadi ingin selalu kelihatan, dia ingin validasi dari orang lain dan juga fokus pada penampilan eksternal. Beda sama master nih teman-teman. Jadi kalau master adalah fokus pada progres diri kita sendiri, pada pertumbuhan dan perbaikan dari diri kita sendiri. Jadi kalau menjadi master, kita selalu meningkatkan keterampilan kita, keilmuan kita, kemudian ketangguhan diri kita, memperbaiki karakter diri kita sendiri. Jadi kita selalu berprogres dan selalu bertumbuh gitu. Nah, jadi jangan lupa kaidah nomor 4, kita akan akan fokus menjadi master, bukan menjadi performer. Kemudian kaidah nomor 5 nih teman-teman. Ini kita ini hamba. Jadi kita ingat lagi nih bahwa kita ini hamba gitu. Nah, gimana tuh maksudnya? Maksudnya adalah pada akhirnya Allah juga yang akan mengubah nasib kita gitu. Jadi fokus kita adalah mengubah apa yang ada dalam diri kita, berikhtiar yang terbaik, kemudian tetap ya kayak kemarin berpikir positif, berperasaan yang positif, selalu bertumbuh, selalu menciptakan tantangan baru dalam hidup kita, karena tantangan itu yang akan membuat kita bertumbuh. Kemudian juga kita perlu tantangan dan perlu stressful yang tepat sehingga kita akan terus keluar dari zona nyaman. Tapi tetap kita akan bertawakal sama Allah terhadap hasilnya gitu teman-teman. Jadi hasil adalah haknya Allah. Jadi ada doa yang indah banget. Ini doanya seperti ini. Ya Allah, aku meminta pertolongan-Mu untuk mengerjakan amal-amal yang Engkau cintai. Aku memohon kepasrahan yang benar kepadamu dan berprasangka yang baik kepadamu. Nah, jadi di sini ada 3 komponen nih teman-teman, bahwa kita berdoa sama Allah untuk kita tuh diberi petunjuk mengerjakan amal-amal yang Allah suka gitu, yang Allah cintai. Nanti Allah akan bikin jalan hidupnya gitu teman-teman, akan bikin jadwalnya, skenarionya ke jalan tersebut, yaitu amal-amal yang Allah cintai. Kemudian juga yang kedua adalah kita minta sama Allah supaya kita berserah, supaya kita tawakal gitu ketika menjalaninya dengan tawakal dan berserah sama Allah dengan hati yang damai gitu. Kemudian juga yang ketiga, kita minta sama Allah supaya kita tetap berbaik sangka sama Allah. Jadi kata kunci untuk produktivitas sekaligus tenang adalah ketika kita mampu menikmati prosesnya ya teman-teman. Dan menikmati proses itu terbentuk dari 3 komponen ini, yaitu yang pertama kita berikhtiar dengan amal-amal soleh yang Allah cintai. Kemudian yang kedua adalah kita berserah sama Allah, tawakal sama Allah, karena memang hasil itu kita serahkan lagi sama Allah. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tetap berbaik sangka dan positive thinking sama Allah, karena Allah bersama dengan prasangka hambanya. Kembali lagi, berarti memang pertempuran itu adanya di dalam diri kita sendiri nih teman-teman. Gimana kita berjuang, kemudian juga berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tetap berprasangka baik terhadap Allah, terhadap takdir yang Allah berikan gitu. Karena tadi Allah beserta prasangka hambanya, dan ketika kita berpikir positif kepada Allah, berprasangka dan yakin akan ketentuan Allah adalah yang terbaik, Allah akan memuliakan kita dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita prasangkakan itu. Nah, kalau kita nggak nyampe tadi ya di tawakal tadi, kita tuh bisa burn out, capek gitu ya teman-teman menghadapi produktivitas ini.
Jadi penting banget nih kita tetap tadi tenaga kita adalah di tawakal kepada Allah dan juga prasangka baik. Kemudian nah, jadi ada hadis riwayat Imam Muslim ya dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah sebelum 3 hari beliau wafat berkata, janganlah seseorang di antara kalian meninggal kecuali dia telah berbaik sangka pada Allah. Jadi jangan jaga betul prasangka baik kita sama Allah ya teman-teman. Ingat bahwa jangan tergesa-gesa dalam berdoa karena bentuk pengabulan doa itu ada 5 macam ya teman-teman. Yakin bahwa doa pasti dikabulkan. Yakin dulu, doa pasti dikabulkan dengan apa? Yang pertama bisa dengan Allah memberikan apa yang kita inginkan, atau Allah menunda. Nanti akan dikasih sih, tapi ditunda sampai dengan waktu yang tepat sesuai dengan ilmunya Allah, atau diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik nih teman-teman. Atau Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, dari bencana, dari musibah dengan doa tersebut. Atau yang kelima, Allah simpan sebagai pahala yang baik untuk kita. Jadi teman-teman jangan lupa produktivitas bukan sekedar bagaimana kita menghasilkan banyak harta, kemudian penghasilan yang lebih. Tapi produktivitas adalah ketika kita beramal baik dengan amal-amal yang Allah cintai, kemudian kita menjaga tawakal kita kepada Allah dan baik sangka kita kepada Allah. Saya akan menutup dengan satu kalimat, enjoy the process because it is the bridge to the purpose God has for you. Artinya, teruslah produktif dalam amal soleh karena proses tersebut adalah jembatan menuju rencana yang Allah siapkan untuk kita. Makasih teman-teman, jaga prasangka baik kita dan tetap produktif ya. Selalu semangat, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.